Film Vina Sebelum 7 Hari diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dan ternyata peminat dari film ini juga cukup tinggi. Film ini sudah ditonton oleh lebih dari 3 juta orang dari seluruh Indonesia. Film ini mengisahkan seorang gadis yang mengalami penganiayaan dan tindak asusila oleh 11 orang geng motor yang kini kasusnya masih menggantung dengan 3 orang tersangka yang belum tertangkap. Kali ini Foy mendapat kesempatan untuk mewawancarai para pemain film Vina Sebelum 7 Hari. Bagaimanakah cerita mereka? Benarkah sosok almarhumah ikut serta hadir selama proses syuting film? Saksikan tayangannya berikut ini. Halo teman-teman semuanya, nama aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina Sebelum 7 Hari. Halo, aku Fahad Haidra. Di film Vina Sebelum 7 Hari aku berperan sebagai Egi. Halo, aku Giselma Firmansyah. Di film Vina aku berperan sebagai Linda. Halo, saya Yusuf Mardika. Di sini saya memerankan karakter Zaki. Aku juga sebenarnya udah tahu tentang kisah Vina ini dari zaman aku SMA dan itu sempat ramai banget emang di sekolahku. Dan pada saat aku dengerin rekaman itu yang kayak bener-bener oh ada nih orang sejahat ini gitu, ngelakuin perempuan kayak gitu, dibully, diperkosa dan bahkan sampai meninggal gitu kan. Itu bener-bener kayak wah ini pelakunya jahat banget. Terus tiba-tiba tahu film ini mau diproduksi dan tiba-tiba ternyata malah aku yang memerankan orang yang aku emang kesel banget kan. Kaget sih. Kayak ya gue kesel banget padahal ini orang, kenapa gue jadi dia ya. Ini salah satu keseruan karena menurut aku ini karena film kita based on true story berdasarkan kisah nyata, jadi pastinya ada keseruan lain selain karena castnya, pastinya juga karena ini kisah nyata jadi orang-orang sekitarnya juga, terus juga rasanya lebih deket aja gitu ceritanya karena tahu kalau ini benar-benar pernah terjadi. Jadi juga buat aku pribadi secara pemain sih untuk ngedapetin feel, untuk ngedapetin perasaannya lebih enak sih, lebih mudah daripada harus ngimajinasin sendiri. Tapi kurang lebih itu, jadi ngerasanya pada saat di Cirebon karena banyak orang yang menunggu juga tentang apa buat film ini diproduksi, jadinya banyak yang datang ke lokasi syuting sampai macet dan lain-lain. Jadi kita juga ngerasa banyak yang nge-support gitu untuk film ini. Jadi kitanya juga syutingnya jadi semangat walaupun sampai pagi atau tengah malam dan lain-lain, tetap gak berasa capek. Menurut aku ini bukan kejadian mistis yang mengganggu juga, karena aku tahu kalau misalnya itu adalah almarhumah pasti tujuan dia itu bukan buat mengganggu, pasti emang dia tuh ke lokasi ya. Kalau misalnya ada pun mungkin orang-orang yang sensitif yang bisa merasakan, ya pasti dia cuma mau ngelihat gimana prosesnya kita, karena kan kita menceritakan tentang almarhumah, jadi ya pasti gitu. Cuman kalau buat aku sendiri sih sebenarnya nggak ada yang kejadian aku digangguin atau aku ngelihat atau gimana. Cuman sebenarnya lebih ke perasaan aku aja sih, karena aku ngerasa kalau aku sama almarhumah itu terkoneksi gitu. Jadi pada saat aku sempat ngerasa di satu hari itu aku capek banget, karena waktu itu adegannya full koreo action gitu sama dia juga. Terus aku ngerasa capek di hari itu, terus tiba-tiba aku jadinya nangis. Aku nggak tahu kenapa aku jadi nangis banget, nangis kenceng banget. Dan di situ yang bikin aku ngerasa wah ini kayaknya bukan aku sepenuhnya, itu karena tiba-tiba tangan sama kaki aku tuh kram, terus dingin banget, dan aku ngerasa perasaan yang aku keluarin tuh harusnya nggak sebesar ini sedihnya, tapi kenapa tiba-tiba aku jadi sedih banget. Itu sih aku jadi ngerasa, padahal sebelumnya selama aku ngejalanin sebagai karakter Vina itu aku enjoy aja, tapi pada saat aku ngerasa capek, aku ngerasa juga kayak ada di dalam diri aku yang ikutan sedih gitu karena akunya capek. Jadi itu sih yang bikin aku kayak oke, aku sadar kalau ternyata aku tuh sama almarhumah mungkin di dalam hati banget ya terkoneksi gitu. Jadi pada saat aku ngerasain apa, ya dia juga bisa ngerasain. Sebenarnya mungkin aku ngerasain di beberapa tempat karena kan syutingnya juga di berbagai tempat, dan waktu itu juga waktu mereka syuting di yang jembatan ya, di jembatan itu alun-alun aku juga sering ngeliat, tapi dari kayak dokumentasinya aja, nggak ngeliat sih, aku lebih ngerasain aja. Ada beberapa
juga ada wujud bukan wujud tapi kehadiran almarhumah. Aku nggak tahu persis. Terus dan juga waktu itu ada scene dimana kan aku karakter Linda ini teman Vina yang kesurupan, itu menjadi media, salah satu media Vina merasuki kan ya. Aku waktu itu mencoba untuk tidak meniru apa yang dirasakan almarhumah, tetapi aku meminta untuk coba perlihatkan atau enggak coba berbagi rasanya waktu itu, karena dan itu waktu aku melakukan adegan itu ya emang aku nggak sepenuhnya memakai kekuatan aku, jadi waktu itu aku kayak merem dan pakai soft lens putih, itu aku kayak diperlihatkan, jadi emang real apa yang dirasakan almarhumah itu kerasa sampai selesai syuting. Dan jadi sampai sekarang sih kalau nonton filmnya jadi tahu dan sedih sih kalau misalnya diomongin gitu kan. Dan mungkin jadi emang gak mistis sih, menurut aku lebih ke hal yang disayangkan dan seharusnya nggak terjadi sih. Tadi aku mau ngelanjutin yang Naila tadi cerita juga sih, yang pas adegan aku berdua sama dia di rumah Egy itu, aku juga ngelihat dia lumayan beda sebenarnya situ. Udah iya, udah lumayan beda. Cuma akhirnya aku doang kan yang ngerasain. Tapi ternyata dari kru-kru yang lain juga sama Astrada dan lain juga pada bilangnya itu si Naila jangan dibiarin bengong, disuruh ajak ngobrol terus. Makanya kalau misalkan lagi ada waktu diem gitu atau sendiri-sendiri, kita tuh selalu ke dia. Karena kalau dia udah bengong, udah langsung beda, vibe-nya dia tuh langsung beda, berubah. Dan benar-benar berubah banget, beda banget. Jadi dia bengong dikit diajak ngobrol, bengong dikit diajak ngobrol, diajak ketawa. Iya, kalau udah bengong-bengong tiba-tiba nangis. Kayak gitu. Aku tuh sering banget di lokasi tiba-tiba kayak aku di naik gitu, terus dibilang jangan bengong, padahal aku ngerasa aku nggak bengong, aku biasa aja. Dan waktu orang-orang ngelihat aku aneh itu, perasaan aku tuh biasa aja, aku malah kayak nggak ngerasa kenapa sih orang-orang gitu. Dan sering banget ini benar-benar kejadian sebelum aku take yang adegan waktu yang penyiksaan. Waktu itu aku lagi di ruang makeup, terus aku lagi di make upin, terus kakak yang make upnya tuh kan lagi masangin rambut extension. Terus dia ngeliat aku dari kaca, dia tiba-tiba kaget ngeliat aku. Dan aku nanya kenapa, terus dia bilang tadi kayak bukan kamu mukanya. Dan di situ pas banget aku lagi ngedengerin rekaman yang viral kesurupan, karena kan itu adegannya mau yang penyiksaan, jadi aku pengen denger sekali lagi. Tapi aku nggak tahu kalau orang ngelihat aku tuh bisa beda ternyata. Dari aku sendiri sih, karena dari awal juga keluarganya almarhumah itu salah satu sumber aku untuk research karakter Vina yang terbesar menurut aku, karena kan mereka juga orang terdekatnya almarhumah. Dari awal aku tuh tanya ke Mbak Marli, kakaknya almarhumah, Mbak kenapa kok bisa setuju film ini mau jadiin film? Emang ternyata semangatnya beliau buat menangkap, apalagi kan masih ada pelaku yang sampai sekarang belum ketangkep, itu jadi salah satu alasan kenapa film ini harus digarap gitu, kenapa film ini harus dibikin. Jadi itu juga yang bikin aku oke, film ini harus naik, film ini harus kalian tonton karena ini juga pasti bakal membantu. Karena kasus ini tuh dari tahun 2016 tapi sampai sekarang 2024 ini masih ada pelaku yang belum ketangkep. Jadi itu bantu aku buat emang benar-benar harus benar-benar serius gitu ngejalaninnya. Terus juga karena film ini tuh banyak banget pelajarannya, apalagi buat anak-anak seumuran aku yang SMA gitu kan, yang masih labil-labilnya. Jadi ya itu sih, keluarga tuh membantu banget. Alasannya adalah harapan kali ya. Kalau dari aku sendiri agar tidak ada kejadian kayak gini terulang lagi. Cukup berhenti di Vina aja. Kalau dari aku alasannya karena film ini menyangkut tentang masalah-masalah yang cukup umum sekarang terjadi, ada bully, terus harassment, terus juga geng motor. Karena kita harus aware kalau hal-hal itu ternyata sampai sekarang masih terjadi. Jadi kita harusnya lebih waspada akan hal itu.
Kurang lebih sama kayak Naila, di film ini itu ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil tentang bullying, harassment dan lain-lain, karena dari film ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghadapi bullying, bagaimana almarhumah Vina pada saat itu melawan para pembuli ini, walaupun memang kenyataannya berkata lain, tapi apapun bentuk pembulian itu emang gak bagus dan emang harus dilawan. Maaf ya guys, ini lebih dari satu. Tapi aku mau nambahin aja, ini lebih ke harapan sebenarnya. Harapan aku ya dengan adanya film ini, doa yang mengalir untuk almarhumah jadi lebih banyak. Jadi orang-orang yang habis nonton filmnya bisa ikut berdoa juga. Aku juga mau nambahin, film ini tuh bukan menunjukkan bahwa tentang pentingnya tentang tadi ya yang disebutkan Nala, tapi kita menunjukkan sisi bahwa dampak dari hal-hal itu tuh sangat besar dari pihak internal, eksternal, dan menurut aku kalau kalian nonton film ini semoga kalian tahu betapa yang mereka rasakan gitu, bukan hanya ke almarhumah yang rasakan tetapi pihak-pihak keluarga yang merasakan. Dan apalagi ketika kita tahu bahwa banyak pelaku yang belum tertangkap, itu yang bikin pihak keluarga tuh yang pastinya ya masih di posisi yang belum rela ya. Jadi menurut aku tolong ditonton film Vina ini. Saksikan tayangan dengan topik pembicaraan menarik lainnya seputar musik, film, bahkan games-games seru lainnya hanya di Voitainment dari Voi.id.